Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Razanul Fikri dari kelas 12-2. Di sini saya akan menjelaskan salah satu upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia, yaitu pertempuran Ambarawa. Nah, pertempuran Ambarawa ini dimulai dengan insiden yang terjadi di Magelang setelah datangnya Brigade Artileri dari Divisi India ke-23 di Semarang pada 20 Oktober 1945. Nah, pada awalnya kedatangan pasukan sekutu ini diterima baik oleh Gubernur Jawa Tengah pada saat itu, yaitu Gubernur Wongsonegoro. Pihak Indonesia memperkenankan mereka untuk mengurus tawanan perang yang berada di penjara Ambarawa dan Magelang dengan 3 syarat. Yang pertama, tawanan Indonesia akan dibebaskan oleh Jepang. Yang kedua, tentara Jepang akan dilucuti oleh tentara sekutu. Yang ketiga, pihak sekutu tidak akan mengganggu kedaulatan dalam negeri. Namun ternyata sekutu dibuncengi oleh Nika. Diketahui secara diam-diam pasukan sekutu ini mempersenjatai tentara tawanan perang atau tentara Belanda. Hal ini pun membuat Indonesia marah, sehingga akhirnya memicu pertempuran sekutu dengan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR. Nah, di Magelang tepatnya, tentara sekutu mulai bertindak sebagai penguasa yang mencoba melucuti Tentara Keamanan Rakyat dan menciptakan kekacauan. Akhirnya, Tentara Keamanan Rakyat dari Resimen 1 Kedu pimpinan Letkol M. Sarbini juga membalas tindakan tersebut dengan cara menyerang pasukan sekutu dari berbagai penjuru. Nah, pada 2 November 1945, Insinyur Soekarno dan Brigjen Bethel melakukan perundingan untuk menyelesaikan pertikaian tersebut. Nah, namun ternyata lagi-lagi nih, pihak sekutu ingkar janji. Mereka melanggar kesepakatan tersebut. Terus akhirnya pertempuran pun terus terjadi hingga pada 20 November 1945 pasukan sekutu ditarik mundur secara diam-diam ke Ambarawa. Dalam proses mundurnya pasukan sekutu ini, pasukan sekutu selalu mendapatkan perlawanan dari rakyat Indonesia. Nah, karena pasukan sekutu ini merasa sudah mulai terdesak, akhirnya mereka mengerahkan pasukan atau serangan dari udara, yaitu menggunakan pesawat Cocor Merah. Hingga pada 26 November 1945, Letkol Isdiman, salah satu pimpinan TKR yang berjuang di Ambarawa, gugur dalam pertempuran tersebut. Nah, gugurnya Letkol Isdiman ini merupakan kehilangan besar bagi pasukan TK Kolonel Sudirman yang baru diangkat sebagai TKR Divisi 5 Banyumas. Nah, akhirnya Kolonel Sudirman datang ke Ambarawa untuk memperkuat pasukan. Nah, kedatangannya Kolonel Sudirman ini memberikan semangat baru bagi pasukan TKR. Nah, akhirnya setelah kedatangan Kolonel Sudirman ini, Kolonel Sudirman memimpin pertempuran Ambarawa. Pada 11 Desember 1945, Kolonel Sudirman melakukan rapat besar-besaran untuk melakukan serangan secara serentak. Nah, serangan secara serentak ini dilakukan pada 12 Desember 1945. Nah, pada 12 Desember ini pertempuran mencapai puncaknya. Kolonel Sudirman dengan strateginya yang dinamakan strategi Supit Urang. Jadi strategi Supit Urang nih, semua tentara Indonesia atau semua rakyat Indonesia melakukan serangan secara serentak dari berbagai arah agar bisa mengepung tentara sekutu. Nah, berkat strategi Supit Urang dari Kolonel Sudirman ini, Indonesia berhasil mengalahkan pasukan TKR hingga pada tanggal 15 Desember 1945 pertempuran pun berakhir dengan kemenangan di pihak TKR. Sekutu berhasil dipukul mundur dari Ambarawa. Kemenangan pun didapatkan oleh pihak Indonesia. Nah, oke, mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.